Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Pada hari ini tema kita adalah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Kita baca dari Amsal pasal 25 ayat 28. Firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa apabila kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka kita tidak berdaya seperti kota yang roboh temboknya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami tembok itu bagi sebuah kota adalah benteng pertahanan. Tembok itu tidak dibangun dengan bahan-bahan yang gampang rapuh, tetapi tembok itu dibangun dengan bahan-bahan dasar yang kuat, batu, semen, bahkan batunya juga batu-batu pilihan. Dengan tujuan adalah supaya benteng pertahanan satu kota itu menjadi kuat, sehingga ketika ada serangan apapun, benteng kota itu tetap kuat, sehingga semua orang yang ada di dalam kota itu terlindungi, terjaga. Jadi benteng itu perlu untuk menjaga keamanan kota tersebut. Dikatakan dalam Amsal 25 ayat 28 tadi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka hidup kita seperti kota yang roboh temboknya. Pertahanan kita sudah tidak ada lagi, sehingga berbagai serangan musuh bisa langsung menyerang kita. Tidak ada lagi benteng yang bisa menghalangi serangan-serangan musuh tersebut. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi kenyamanan di dalam diri kita. Semuanya dengan mudah diserang oleh musuh-musuh tersebut. Dan ini disebabkan karena tidak bisa mengendalikan diri. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini memang ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Godaan-godaan atau tawaran-tawaran yang diberikan bagi kita sudah pasti memiliki tujuan. Godaan-godaan itu bisa jadi untuk memancing emosi kita, sehingga kita menjadi marah-marah dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Godaan itu juga bisa berupa uang sogokan, uang suap yang diberikan bagi kita, sehingga akhirnya hidup kita tidak memiliki harga diri lagi, bahkan bisa dihujat oleh banyak orang. Godaan-godaan itu bisa lawan jenis dengan tujuan untuk menjatuhkan kita, sehingga kita menjadi hidup di dalam dosa. Dan bila kita sudah berkeluarga, sehingga rumah tangga kita menjadi rusak oleh karena godaan-godaan lawan jenis tersebut. Bahkan godaan-godaan itu ada juga yang berusaha memalingkan iman percaya kita dari Tuhan, sehingga membuat kita menjadi tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus dan setia kepada Tuhan Yesus. Setiap godaan-godaan ini bertujuan adalah untuk menguji apakah kita masih bisa mengendalikan diri kita atau kita terjatuh di dalam godaan ataupun tawaran-tawaran tersebut. Oleh karena itu, ketika kita jatuh, maka hidup kita adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi pertahanan, maka dengan gampangnya si musuh akan menyerang kita, akan menyeret kita, membawa kita keluar dari kota di mana kita tinggal, dan bahkan bisa juga membunuh dan membinasakan kita. Dari gambaran ini kita melihat bahwa sebenarnya orang yang tidak bisa mengendalikan diri, benar kata firman Tuhan, bahwa hidupnya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sebenarnya yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita bisa menguasai diri kita. Sebab ketika kita bisa menguasai diri kita, maka hidup kita akan kuat,
tembok pertahanan kita kuat, perlindungan kita kuat. Oleh karena ada Tuhan yang senantiasa membela kita, membela orang-orang yang tidak dengan mudah untuk tergoda dan jatuh. Orang-orang yang senantiasa ditopang oleh Tuhan sehingga mereka senantiasa tetap berdiri tegak. Dan benteng pertahanan mereka adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan hidup kita adalah hidup yang bisa mengendalikan diri terhadap segala tawaran dan godaan-godaan yang ada. Percayalah, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menolong kita, dan juga membentengi kita. Dan Tuhan yang bela kita, Tuhan yang akan senantiasa berperang untuk kita. Karena Dia adalah benteng pertahanan kita, dan Dia adalah kota atau tempat perlindungan bagi kita semuanya. Untuk bisa mengendalikan diri, kita perlu mendisiplin diri kita. Dalam mendisiplin diri ini, kadangkala ada harga yang harus kita bayar. Kita perlu mendisiplin diri dalam beribadah kepada Tuhan. Kita perlu mendisiplin diri dalam membaca firman Tuhan. Kita perlu juga mendisiplin diri untuk mentaati aturan yang ada. Kita perlu mendisiplin diri untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mendisiplin diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita dari segala godaan-godaan dan tawaran-tawaran yang ada tersebut. Percayalah bahwa Tuhanlah yang memelihara dan memberkati kita. Godaan dan tawaran itu hanya sementara, dan kalaupun kita menerimanya, itu tidak akan membuat kita naik, tetapi kita akan jatuh dan kita akan hancur karena kita jatuh dalam godaan dan tawaran tersebut. Dan itu akan memisahkan kita dari Tuhan, dan kita akan hidup terpuruk dan jauh dari Tuhan. Maka oleh karena itu, tetaplah pilih untuk tidak jatuh di dalam godaan-godaan dan tawaran-tawaran yang diberikan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Meskipun sulit kita hadapi, meskipun masalah silih berganti, kita berada di titik yang sangat sulit sekalipun, tetaplah jangan jatuh dalam godaan, jangan jatuh dalam tawaran-tawaran yang salah. Melekatlah sama Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Percayalah, di masa sulit Tuhan bisa menolong kita. Dan bukan hanya sekedar menolong kita, Dia juga akan menuntun kita, membawa kita keluar dari masa sulit dengan jalan keluar yang terbaik, solusi-solusi yang daripada Tuhan, dan berkat-berkatnya bagi kita semuanya. Andalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, dan setialah kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri kita terhadap semua godaan-godaan tersebut. Dan kita akan menjadi kuat oleh karena benteng pertahanan kita adalah Tuhan yang membuat kita kuat terhadap segala godaan dan serangan-serangan musuh tersebut. Percayalah, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami supaya kami tak bisa mengendalikan diri kami. Meskipun sulit seperti ini Tuhan, kami tak percaya kepadamu, dan kami tidak mau berpaling daripadamu Tuhan. Kami sangat mengasihimu, dan kami ingin senantiasa Tuhan ada di dalam Engkau senantiasa. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di masa sulit ini. Kami butuh pimpinan dan bimbingan-Mu supaya kami tak bisa Tuhan berjalan bersama-Mu, dan tangan kanan-Mu senantiasa memegang tangan kanan kami, membimbing kami dalam masa-masa sulit ini. Ketika kami mau terjatuh, angkat kami Tuhan, dan Engkau kembali membuat kami berdiri tegak, dan untuk bisa menjalani hari-hari ini, biarlah pertolongan-Mu, berkat-Mu senantiasa Engkau berikan bagi kami semuanya. Ada mujizat, bahkan ada hal-hal yang luar biasa dan dahsyat Tuhan berikan dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.